فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan azkar qabla naum, zikir-zikir sebelum tidur. Dan terakhir kita mengambil zikir yang mudah yang semuanya na'am telah menghafalnya, tapi bersamaan dengan mudahnya sedikit yang mengamalkannya. Maka butuh hidupkan sunnah ini akhwan, yaitu hadits Aisyah radhiyallahu anha untuk membaca Al-Falaq, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur dengan tata cara yang telah kita pelajari pada hadis tersebut. Baik. Man yaqra'u rafi'an sautah falyaqul ana. Siapa yang mau membaca keras tanpa mic tapi sudah kedengaran dari ujung ke ujung? Indak ya Ismail. Baik, barakallahu fiik. Inda ashabil qalanis. Barakallahu fiikum. Inda ashabil amaim. Bapak saudarakum. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ بالناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. البخاري. Nah, barakallahu fiikum.
Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-86. Qala Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma ittaji' ala shiqqikal ayman wa qul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa raghbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mutta ala al-fitrah waj'alhunna akhira ma taqulu wa in asbahta asabta khaira akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Bimbingan yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan dalam hadits Al-Bara ini, di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, "Idza ataita matja'ak," apabila engkau mendatangi pembaringanmu, "fatawadda wudu'aka lis-shalah." Ini ada pertama yang disebutkan dalam hadis ini. Wudulah kamu seperti wudumu untuk salat. Fatawadda wudu'aka lis-salah. Apa i'rabnya wudu'ak? Indak ya Badri. Maf'ul mutlaq. Naam. Untuk apa ini fungsinya di sini? Maf'ul mutlaq di sini fungsinya apa? Indak ya Syukran. Bayanil kaifiyah. Nah, fatawadda wudu'aka lis-shalah, untuk menjelaskan kaifiyah, yaitu maksudnya wudulah dengan apa tata cara seperti wudumu untuk salat, bukan wudu sembarangan. Tapi wudulah dengan wudu yang biasa kamu lakukan untuk salat. Berusaha untuk menyempurnakan walaupun dalam kondisi tidak senang. Nah, karena terkadang seorang ngantuk pak suruh wudu, tidak suka. Tapi paksa untuk seorang berwudu karena padanya keutamaan. Apa di antara keutamanya Ba'ukasha? Ketika seorang memaksa diri untuk menyempurnakan wudu, padahal sebenarnya dia sedang tidak suka berwudu, lagi malas, tapi dia paksa. Siapa yang ingat? Apa Basra'ah? Apa keutamaannya? Apa Mujahid? Nasihutumuha. Inda tulab. Kashfi. Hadi dalil. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan tentang perkara yang menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Kemudian Nabi sebutkan apa? Isbaghul wudu 'alal makarih. Sempurnakanlah wudu dalam keadaan engkau tidak suka. Ketika kondisi tidak suka, ketika kondisi malas berwudu,
kemudian engkau memaksa dirimu untuk berwudu, maka ini memiliki keutamaan khusus selain keutamaan wudu yang banyak, akhwan. Yaitu Nabi katakan apa? Yamhullahu bihil khataya, menghapus kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihid darajat, dan mengangkat derajat-derajat. Bukan hanya satu saja, tapi darajat. Nah, biasanya sebelum tidur ini malas. Sebelum tidur malas. Karena tidur inginnya apalagi lagi ngantuk langsung ngelitak saja. Tapi seorang muslim maupun muslimah kemudian melangkahkan kakinya menuju ke tempat wudu untuk berwudu, menunaikan sunnah Rasulullah SAW ini, padanya keutamaan yang banyak. Pertama, dia menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kedua, dia mendapatkan keutamaan tadi, memaksa diri untuk berwudu padahal sebenarnya dia lagi tidak senang berwudu. Nah, dan yang ketiga, keutamaan umum tentang wudu, bahwasanya setiap tetesan-tetesan air, ketika dia mencuci mukanya, kesalahan-kesalahan akan berguguran dengan tetesan airnya. Kemudian ketika mencuci tangannya, kesalahan yang dilakukan oleh tangannya akan juga berguguran sampai akhir tetesan air tersebut, dan seterusnya sampai mencuci kaki. Setelah itu membaca doa, apa doa yang dibaca setelah wudu? Inda sigar, indak ya Ilyas. Doa yang dibaca setelah wudu. Nah, berdiri yang keras. Baik, ahsanta, barakallahu fiik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa keutamaannya setelah menyempurnakan wudu kemudian membaca doa ini? Keutamaannya apa? Indak Iqbal. Naam, yadkhulul jannah min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya. Dijanjikan untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang 8 yang dia kehendaki. Keutamaan yang agung yang butuh untuk seorang memperkuat ihtisab dari mulai wudunya. Baik. Tsumma taji' ala shiqqikal ayman. Kemudian berbaringlah miring ke sisi tubuhmu yang kanan. Berbaring miring ke sisi tubuh kanan. Ini juga sunnah yang telah kita lewati pada pertemuan yang lalu, disebutkan pada hadis yang lain juga. Dan maksudnya, ikhwan, bukan berarti kemudian seseorang kalau dia di pertengahan tidur bergerak sehingga terlentang atau berbaring ke sisi tubuh sisi kiri, tidak boleh. Karena perintah yang diinginkan di sini, perintah untuk berwudu, perintah untuk ittija' ala shiqqikal ayman, ini lil istihbab, menunjukkan sunnahnya. Sehingga tidak sampai tingkatan wajib. Maka di awal ketika dia mau memulai tidur, usahakan untuk tidur miring ke sisi kanan. Setelah itu apa yang terjadi setelah tidur? Itu apa? Itu di luar taklif, yaitu di luar kemampuan kita untuk mengaturnya.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membimbingkan dua sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang berupa perbuatan. Apa itu? Yang disebutkan di sini indahnya Adnan, berwudu sebelum tidur dan posisi berbaring miring di sisi tubuh bagian kanan. Nah, yang ketiga, Nabi membimbingkan dengan sunnah qauliyah yang berupa ucapan. Waqul, dan ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik, dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang agung yang menunjukkan berserah dirinya hamba sebelum tidurnya, kawan. Maka perhatikan kalimat-kalimat ini maknanya agar ketika kita mengucapkannya sebelum tidur bisa mentadaburinya. Kalimat pertama, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Maksudnya apa? Yaitu istaslamtu wanqadtu. Maksudnya aku berserah diri kepadamu dan aku tunduk kepadamu, di mana aku akan mengikuti hukum dan ketetapanmu. Tidak ada kemampuan bagiku atas pengaturan diriku sendiri. Ketika mau tidur, apakah dia bisa bangun ataukah akan langsung pergi meninggalkan dunia ini? Ini di luar kemampuan kita. Maka di awal doa ini menunjukkan bahwasanya si hamba berserah diri pada Allah. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Aku serahkan diriku kepadamu, ya Allah. Aku tidak punya kemampuan apa-apa untuk mendapatkan kemanfaatan atau untuk menolak kemudaratan. Wa fawwadtu amri ilaik. Kalimat yang kedua, wa fawwadtu amri ilaik, dan aku bertawakal kepadamu ya Allah pada semua urusan-urusanmu. Ini makna fawwadtu amri ilaik. Tawakkaltu alaik fi amri kulli. Aku bertawakal kepadamu ya Allah pada semua perkara-perkaraku. Yaitu aku serahkan urusan perkara-perkaraku kepadamu ya Allah. Kenapa? Karena aku mau tidur, tidak bisa apa-apa. Serahkan kepada Allah, lega ya kawan. Kalau seorang muslim maupun muslimah sampai dirinya hidup dihantui kegalauan, bahkan stres, ini menunjukkan lemahnya iman dan lemahnya istislam. Lemah keimanan dia dan lemah dia dalam berserah diri. Kenapa? Karena dia memiliki Allah. Nah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan diri kita dan serahkan semua urusan-urusan perkara kita kepada Allah. Kalimat yang ketiga, wa alja'tu dhahri ilaik. I'tamadtu fi umuri alaik litu'inani ala ma yanfa'uni. Aku bersandar kepadamu ya Allah pada perkara-perkara dan urusan-urusanku secara keseluruhannya. Sehingga makna wa alja'tu dhahri ilaik hampir sama ikhwan dengan wa fawwadtu amri ilaik. Yang kalau makna lugasnya alja'tu dhahri ilaik yaitu apa? Aku sandarkan punggungku kepadamu. Bukan maksudnya kemudian apa? Dhahri ini punggung kita disandarkan kepada Allah, bukan, tapi maksudnya adalah umuri, perkara-perkaraku semuanya aku sandarkan kepadamu ya Allah. Nah, agar engkau memberikan pertolongan kepadaku pada semua hal-hal yang bermanfaat bagiku.
Karena siapa saja yang menyandarkan perkaranya kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Nah, sekarang faedah kenapa kok disebutkan zahar? Wa khussa bil-zahri li'anna al-'adata jarat anna al-insana ya'tamidu bi-dhahrihi ila ma yastanidu ilaih. Nabi mengungkapkan dengan zahar, dengan punggung. Karena apa? Karena kebiasaannya yang namanya bersandar itu dengan apa? Bersandar itu dengan apa, Hamzah? Dengan punggung. Karena seorang ketika bersandar ya dengan punggungnya kepada sesuatu yang dia bersandar padanya, bersandar pada tembok, bersandar pada tiang. Nah, di sini diungkapkan wa alja'tu dhahri ilaik, yaitu aku sandarkan diriku kepadamu, maksudnya semua urusan-urusanku. Untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau itu upaya untuk mendapatkan maslahat agar dimudahkan, kalau itu upaya untuk selamat dari mafsadah agar dijauhkan. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Ini tiba-tiba mansub. Sebabnya apa ini? Indaka ibrar. Kok tiba-tiba mansub rahbatan wa raghbatan ilaik. Sebagai apa? Indah ya Rifki. Maf'ul li ajlihi. Naam, li ajli raghbah war rahbah ilaik. Dikarenakan rasa takut dan rasa harap kepadamu ya Allah. Nah, pendorong untuk kita berserah diri pada Allah, kemudian bertawakal kepada Allah, kemudian menyandarkan perkara-perkara kepada Allah. Apa yang menjadi alasannya? Karena kita takut pada Allah dan karena kita berharap kepada Allah. Takut dari kemurkaan dan azabnya. Berharap untuk apa? Untuk mendapatkan pahala dan surganya. Ini pengakuan dari hamba tentang penggerak utama dalam ibadah dia, yaitu antara rasa takut dan rasa harap. La malja'a wa la manja minka ilaik illa ilaik. La malja'a wa la manja. Naam, takdirnya akhwan, la malja'a minka wa la manja minka illa ilaik. La malja'a, naam, al-luju', tidak ada tempat untuk berlindung dari azabmu ya Allah kecuali kepadamu. Apa bisa sesuatu melindungi dari azab Allah? Tidak ada yang bisa melindungi dari azab Allah, ya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Maka tidak ada tempat untuk berlindung dari azab Allah kecuali kepada Allah. Wala manja minka, dan tidak ada tempat untuk apa? Untuk menyelamatkan diri dari azab Allah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna wala malja'a wala manja minka illa ilaik. Naam. Ini pengakuan dari hamba sebelum tidurnya bahwasanya untuk bisa selamat dari azab Allah, selamat dari kemurkaan Allah, ya harus apa? Menuju kepada Allah dan mendekat kepadanya. Karena tidak ada jalan selamat kecuali itu. Kemudian diakhiri akhwan dengan pengakuan iman. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan dengan nabi yang telah engkau utus. Nah, di sini ada dua kemungkinan bi kitabika. Yang diinginkan adalah Al-Quran secara khusus. Nah, tapi juga
bisa bermakna keseluruhan kitab-kitab. Kenapa? Karena mufrad mudhaf yufidul umum. Aku beriman dengan semua kitab-kitab yang telah engkau turunkan. Dan keduanya maknanya hak, dalam artian karena seorang tidak bisa dikatakan beriman dengan Al-Quran kalau tidak beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Demikian pula wa binabiyyikal ladzi arsalta, bisa yang dimaknakan khusus, yaitu beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan juga apa makna umum dengan keseluruhan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Lafadznya mufrad mudhaf. Dan keimanan kepada Rasul melazimkan untuk keimanan kepada semua nabi-nabi yang telah Allah Subhanahu wa taala utus. Baik. Nah, apa keutamaannya dari zikir ini, akhwan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa in mutta 'alal fitrah." Subhanallah. Jika engkau mati setelah malam itu, sebelum tidur engkau membaca doa ini. Jika engkau mati malam itu juga, engkau mati di atas fitrah. Kenapa? Karena engkau telah mengakui berserah dirimu kepada Allah dan mengakui keimananmu kepada Allah serta ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penyerahan diri. Jika engkau mati pada malam itu, mati di atas fitrah, jadi jangan takut. Dan dalam hadis yang lain, naam, fa innaka in mutta fi lailatika. Nah, sungguhnya engkau bila mati pada malammu tersebut, mutta 'alal fitrah. Naam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faj'alhunna akhira ma taqul. Maka jadikanlah itu akhir yang engkau baca. Maka zikir ini, akhwan, upayakan untuk apa? Jadikan bacaan terakhir. Bacaan terakhir. Cuman seandainya seorang membaca setelah itu zikir yang lain juga tidak mengapa. Kenapa? Karena datang dalam riwayat yang lain dengan tambahan min. Dengan tambahan min. Sebagaimana dalam riwayat Kashmayhani. Waj'alhunna min akhiri ma taqul. Jadikanlah itu termasuk di antara akhir-akhir yang engkau ucapkan. Sehingga seandainya setelah itu membaca doa lain, baca ayat kursi, tidak mengapa. Tapi kalau zikir ini dijadikan terakhir sebelum terlelap, maka itu khair. Wa in asbahta asabta khaira, dan jika engkau mendapati waktu pagi, Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk bisa bangun, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Dan dalam riwayat yang lain, akhwan, wa in asbahta asabta ajra. Nah, ada dua riwayat. Yang pertama, asabta khaira, engkau mendapatkan kebaikan. Dan riwayat yang kedua, asabta ajra, engkau mendapatkan pahala. Dan kedua-duanya jelas akan didapat oleh seorang hamba. Nah, ini juga pemberi kabar gembira bagi kita, akhwan, seandainya seorang bangun dari tidurnya yang semalam dia membaca doa ini, harapan besar paginya dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Asabta khaira, engkau akan mendapatkan kebaikan. Kalau masuk waktu pagi engkau bisa bangun, engkau akan mendapatkan kebaikan. Maka perkuat sisi harap. Karena kebaikan ini nakirah, ikhwan. Nakirah mencakup semua bentuk kebaikan. Maka siapa saja yang ingin menghafal Al-Quran di pagi hari, malamnya baca doa ini, agar apa? Besok mudah bagi harinya menghafal. Karena apa? Wa in asbahta asabta khaira. Jika engkau mendapati waktu pagi, engkau akan mendapatkan kebaikan. Naam. Tayyib, yang ingin mencari rezeki di pagi harinya agar mendapatkan rezeki yang baik, yang mubarak, yang diberkahi, juga malamnya baca doa ini, asabta khaira. Naam. Kemudian dalam hadis, akhwan, Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu,
Nah, beliau mengulangi doa tersebut, yaitu menyetorkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia setor, dia ulangi. Ini juga dalil tentang apa? Tentang metode untuk seseorang menyetorkan hafalannya. Karena hafalan ikhwan butuh disetorkan. Karena ternyata ketika dia telah menghafal Al-Bara' ibn Azib, ada satu kata yang beliau ubah. Setelah membaca tadi persis semuanya, Na'am la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta. Sampai di sini semuanya sama. Tapi di akhir dia mengatakan wa bi rasulika alladhi arsalta. Al-Bara' ibn Azib mengubah. Na'am. Tayyib wa bi rasulika alladhi arsalta. Padahal Nabi mengajarinya apa? Wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Mungkin karena dia seorang Arabi, namanya arsalta, langsung apa? Rasul. Wa bi rasulikal ladzi arsalta. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Tidak, jangan diubah. Tetap wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ini juga dalil bagi kita semua bahwasanya zikir itu tauqifiyah, tidak kita ubah-ubah. Kalau lafadznya dengan Nabi, ya sudah dengan Nabi, jangan diubah dengan Rasul. Ini maksudnya. Ini maksud tauqifiyah, ketika seorang berzikir pada zikir-zikir khusus seperti ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita lafadzkan sebagaimana diriwayatkan, tidak menambah, tidak mengurangi, tidak mengubah. Naam. Namanya apa ini? Naam, Imam. Dari lafaz tadi, ketika kisah Al-Bara' bin Azib menyetorkan, dia melafazkan wa bi rasulikal ladzi arsalta dan ditegur oleh Nabi. Tidak seperti itu, tapi ucapkan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ini menunjukkan zikir itu apa? Sifatnya tidak boleh diganti-ganti. Istilahnya apa namanya? Raihan. Istilahnya apa? Tauqifiyah. Zikir itu tauqif, berhenti pada dalil, tidak boleh mengubah-ubah. Naam. Tayyib. Ini zikir yang utama, ikhwan, padanya keutamaan yang besar. Nah, kalau mati di atas fitrah, kalau masuk waktu pagi dia bisa bangun, maka mendapatkan pahala dan mendapatkan kebaikan. Baik. Dan ada faedah bagus dari Imam At-Tibi rahimahullah. Perhatikan kalimat beliau, fi nadmi hadza dzikri ajaib la ya'rifuha illa al-mutqin min ahli al-bayan. Pada susunan zikir ini ada perkara-perkara yang menakjubkan. Ini menakjubkan. Jangan kalian takjub dengan hujan. Perhatikan zikir ini, Imam. Tayyib la ya'rifuha illal mutqin. Tidak mengetahuinya kecuali orang yang mutqin dari ahlil bayan, dari orang-orang yang memang betul-betul menguasai sastra Arab. Ini. Perhatikan sisi menakjubkannya pada zikir ini, susunannya. Fa'asyara biqaulihi aslamtu nafsi illa anna jawarihahu munqadatun lillahi ta'ala fi awamirihi wa nawahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan perkataan beliau aslamtu nafsi. Ini mengisyaratkan bahwasanya anggota-anggota tubuhnya itu tunduk kepada Allah pada perintah-perintah dan larangannya. Wa biqaulihi wajjahtu wajhi. Naam. Karena pada sebagian riwayat apa? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik. Naam. Wajjahtu wajhi ila anna dzatahu mukhlisatun lahu bari'atun minan nifaq. Ini isyarat bahwasanya dirinya itu apa? Ikhlas.
terlebih bebas dari kemunafikan. Wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan diriku kepadamu ya Allah, tidak menoleh kemana-mana. Wa biqaulihi fawwadtu amri ila umurihi ila anna umurahu al-kharijah wad-dakhilah mufawwadatun ilaih la mudabbira laha ghairu. Isyarat bahwasanya semua perkara-perkara yang di luar maupun yang di dalam itu diserahkan kepada Allah semata, tidak ada yang mengatur perkara-perkara itu kecuali Allah. Wa biqaulihi alja'tu dhahri ila annahu ba'da tafwid yaltaji'u ilaihi mimma yadurruhu wa yu'dhihi minal asbabi kulliha. Subhanallah. Kalau tadi ya kawan, fawwadtu amri, itu kan sebenarnya juga penyerahan perkara. Dia serahkan perkaranya kepada Allah, karena tidak ada yang bisa mengatur kecuali Allah. Nah, kemudian setelah itu alja'tu dhahri, aku sandarkan diriku. Menunjukkan setelah dia menyerahkan perkara, kemudian dia sendiri bersandar kepada Allah. Nah, dari segala sesuatu yang memudaratinya dan mengganggunya yang berupa sebab-sebab secara keseluruhan, yaitu sebab-sebab yang memudarati, sebab-sebab yang mengganggu semuanya. Nah, kita bersandar kepada Allah dalam menghadapinya. Baik. Kemudian kalimat raghbatan wa rahbah ini menunjukkan, kata At-Tibi, ay fawwadtu umuri ilaika raghbatan wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan. Maksudnya aku serahkan perkaraku dan aku bersandar kepadamu. Ketika menyerahkan perkara karena raghbah, karena rasa harap, dan ketika bersandar kepadamu itu karena karena rasa takut. Dibedakan ketika menyerahkan perkara untuk mendapatkan manfaat, dan ketika bersandar untuk bisa selamat dari mafsadat. Wa qawluhu amantu bi kitabika alladhi anzalta yahtamilu an yurida bihil Qur'an wa yahtamilu an yurida ismal jins, sebagaimana saya sebutkan tadi. Fayashmalu kulla kitabin unzil, ya, bisa dimaksudkan Al-Quran secara khusus, bisa dimaksudkan kitab-kitab secara umum. Nah, dan makna mati di atas fitrah yaitu mati di atas agama Islam. Baik. Perhatikan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Qauluhu wa in asbaha asaba khaira ay salahan fil mali wa ziyadatan fil a'mal. Nah, akan mendapatkan kebaikan pada hartanya dan tambahan pada amalannya. Ini kalau bisa bangun paginya, kawan, maka baca doa ini. Nah, tidak hanya mendapatkan pahala ketika mau tidur, tapi untuk hari berikutnya dia mendapatkan ma'unah dari Allah. Mendapatkan janji dia akan mendapatkan kebaikan harta dan tambahan amalan. Baik. Sehingga pada hadits yang agung ini keutamaan yang besar di samping padanya beberapa sunnah yang telah disebutkan tadi, yang jangan sampai ditinggalkan, karena padanya barakah, padanya ihya'us sunnah. Baik, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka